Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardatila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini saya akan membahas tentang masalah dalam masa remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti sering kali akan dihadapkan oleh masalah. Berbagai macam masalah ini akan hadir tanpa diundang di dalam kehidupan kita. Masalah sering kali dikaitkan dengan adanya kesialan dan ada juga bencana. Padahal jika dikaji yang lebih mendalam lagi mengenai adanya hakikat dasar dari masalah yang sebenarnya tidak melulu menghasilkan suatu dampak negatif, akan juga terkadang masalah akan hadir sebagai bentuk peluang untuk dapat memperbaiki sebagai kelemahan dan yang ada dalam diri sendiri. Pengertian masalah. Kata masalah dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 berarti sesuatu yang harus diselesaikan, dipecahkan. Masalah merupakan sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Winkel 1985, kondisi bermasalah dengan demikian mengganggu dan dapat merugikan individu maupun lingkungannya. Retno mengungkapkan masalah seseorang dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak disukai adanya. Yang kedua, sesuatu yang ingin dihilangkan dan atau sesuatu yang dapat menghambat atau menimbulkan kerugian. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri masalah tersebut dapat dirumuskan bahwa masalah pada diri individu adalah sesuatu kondisi sulit yang memerlukan pengetasan dan apabila dibiarkan akan merugikan. Karakteristik masalah dalam masa remaja. Masa remaja ditandai oleh perubahan-perubahan psikologis dan fisik yang pesat. Remaja telah meninggalkan masa anak-anak, tetapi ia belum menjadi orang dewasa. Remaja berada dalam masa peralihan atau transisi. Remaja mengalami berbagai masalah sebagai akibat perubahan-perubahan itu dalam interaksinya dan lingkungannya. Sebagian masalah-masalah itu berkaitan dengan dinamika hubungan remaja dan orang tuanya, antara lain sebagai berikut: otonomi dan kedekatan. Santrop memandang bahwa isu utama relasi orang tua dan remaja adalah masalah otonomi dan kedekatan, attachment, bahwa selain memasuki dunia terpisah dengan orang tua sebagai salah satu tanda perkembangannya, remaja juga menuntut otonomi dari orang tuanya. Remaja ingin memperlihatkan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Sebagian mereka menolak bantuan orang tua dan guru-guru. Santrok 1983, Furlong 1980. Otonomi terutama diraih melalui reaksi orang-orang dewasa terhadap keinginan mereka untuk memperoleh kendali atas dirinya. Demikian akan melepaskan kendali di bidang-bidang di mana anak remajanya dapat mengambil keputusan yang masuk akal, sambil tetap terus membimbing. Dalam meraih otonomi, menurut Santrok, kedekatan dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu mengembangkan kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja seperti harga diri, penyelesaian emosi, dan kesehatan fisik. Artinya, selama masa remaja, keterkaitan dengan kedekatan dengan orang tua sangat membantu perkembangan bidang pribadi dan sosial remaja. Keinginan mandiri. Banyak remaja yang ingin mandiri. Mereka berkeinginan mengatasi masalahnya sendiri. Meski begitu, jiwa para remaja itu membutuhkan rasa aman yang diperoleh dari ketergantungan emosi pada orang tua. Hal ini mengisyaratkan bahwa masalah-masalah remaja yang disebabkan oleh kurangnya pengalaman, wawasan, dan informasi tentang tingkah laku yang seharusnya mereka ambil dapat diatasi dengan mudah. Namun, masalah
yang bersumber dari hubungan emosional dengan orang tua memerlukan pengertian dan bantuan dari orang tua sendiri maupun guru. Kurang terpenuhinya kebutuhan rasa aman dari orang tua merupakan salah satu sumber masalah lemahnya kemandirian anak remaja. Masalah semacam ini dapat dientaskan dengan bantuan orang tua, sehingga masalah-masalah yang lebih ringan dapat diselesaikan sendiri oleh sang anak. Identitas diri. Masa remaja adalah ketika seseorang mulai ingin mengetahui siapa dan bagaimana dirinya, serta hendak kemana ia menuju dalam kehidupannya. Teori terkemuka mengenai hal ini ditemukan oleh Erikson, yaitu identitas diri versus kebingungan peran, yang merupakan salah satu tahap dalam kehidupan individu. Penelitian mengenai hubungan gaya pengasuhan orang tua dengan perkembangan identitas menunjukkan bahwa orang tua demokratis mempercepat pencapai identitas, orang tua otokratis menghambat pencapaian identitas, orang tua permisif meningkatkan kebingungan identitas, sedangkan orang tua mendorong remaja untuk mengembangkan sudut pandang sendiri, memberikan tindakan memudahkan akan meningkatnya pencapaian identitas remaja. Kenakalan remaja merupakan masa remaja yang berdimensi luas. Masalah ini mencakup sebagai tingkah laku sejak dari tampilan tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial hingga tindakan kriminal. Karenanya, akibat-akibat kenakalan remaja dapat berhubungan dengan persoalan sosial yang luas serta penegakan hukum. Adapun akibatnya, kenakalan remaja bersumber dari kondisi pengembangan remaja dalam interaksinya dengan lingkungan. Menurut Sandrock, kenakalan remaja yang disebabkan faktor orang tua antara lain dengan kegagalan memantau anak secara mandiri, memandai, dan mendisiplinkan yang tidak efektif. Hierarki derajat merupakan bahwa penyimpangan sikap dan perilaku remaja ditumbuhkan oleh sebagai kondisi yang terjadi jauh sebelumnya, antara lain oleh kegoncangan emosi, frustasi, kehilangannya rasa kasih sayang atau rasa dibenci, diremehkan, diancam, dihina, yang semua itu menimbulkan perasaan negatif dan kemudian dapat diarahkan kepada setiap orang yang berkuasa, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dengan meremehkan nilai-nilai moral dan akhlak. Pengertian masalah siswa yang berhubungan dengan kenakalan remaja tidak hanya memerlukan perubahan insidental pada sikap dan perlakuan orang tua serta sebagai elemen dalam masyarakat, melainkan juga dengan ungkapan dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor timbulnya tindakan tingkah laku yang tidak dikehendaki itu. Artinya, diperlukan penyelusuran terhadap kehidupan yang dilalui sebelum dengan pendekatan dan teknik bantuan profesional kehidupan remaja tersebut, sebagian besarnya terkait dengan kehidupan dalam keluarga dan kondisi orang tua mereka. Sekian dari materi tentang masalah remaja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.